Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah tragis Ki Ageng Mangir dan Putri Pembayun, anak dari Panembahan Senopati. Ditulis oleh Dodi Handoko, Rabu 10 Maret 2021. Bagi kalian yang merupakan orang Jawa dan masih memegang teguh kearifan lokal kejawen, kalian pasti sudah tak asing lagi dengan cerita mistis Ki Ageng Mangir. Kisah mistis yang karakternya memiliki kaitan kelam dengan kerajaan Mataram itu memang menarik untuk disimak. Lantas, siapakah beliau? Bagaimana sepak terjangnya? Seperti apa peninggalan pusakanya? Konon Ki Ageng Mangir merupakan putra dari Ki Ageng Bondan yang merupakan keturunan dari sisa-sisa silsilah kerajaan Majapahit. Memiliki nama panjang Raden Jaka Humbul Wonoboyo. Ki Ageng Mangir merupakan seorang sakti yang kesaktiannya sempat membuat Raja Mataram saat itu, Panembahan Senopati, ketar-ketir. Banyak versi kisah dari sepak terjang Ki Ageng Mangir. Dua yang sangat menarik adalah kisahnya dalam catatan Babat Mangir tentang permusuhan dan peperangannya melawan tentara Mataram karena perbedaan kepercayaan, dan kisah pertemuannya dengan mitos ular bersisik emas di salah satu telaga di Ponorogo. Khusus untuk kisah yang kedua, ia merupakan cikal bakal dari legenda Baru Klinting. Banyak yang mengatakan bahwa Baru Klinting justru merupakan pusaka dari Ki Ageng Mangir sendiri. Salah satu pusaka yang dimiliki Ki Ageng adalah pisau sakti. Pisau itu tak nampak sakti karena bentuknya yang sederhana. Pisau itu memiliki pantangan untuk tidak diletakkan di pangkuan gadis perawan. Suatu hari, pantangan itu dilanggar, dipinjamkan pada seorang bernama Sarinem untuk acara bersih desa. Tanpa sengaja, Sarinem yang masih perawan itu meletakkannya di pangkuannya. Seketika pisau itu menghilang. Mendapat kabar tentang kehilangan pisau itu dan apa yang sebetulnya terjadi, Ki Ageng segera mempersunting Sarinem. Hasil dari pernikahan mereka menghasilkan kelahiran seekor naga yang merupakan penjelmaan pisau sakti. Bertapa di Gunung Merapi, Ki Ageng dicari-cari oleh si naga yang merupakan anaknya. Hingga Ki Ageng harus keluar dari pertapaan karena anaknya itu terus menyerang warga desa. Si naga akhirnya menjelma menjadi tombak Baru Klinting setelah gagal memenuhi syarat ayahnya untuk melingkari Gunung Merapi. Permusuhan Ki Ageng Mangir dengan Panembahan Senopati adalah suatu pengetahuan yang umum. Panembahan Senopati takut kepada Ki Ageng Mangir. Ia takut karena Ki Ageng memiliki pusaka yang lebih sakti dari apa yang ia miliki. Sebab itu, ia mengutus salah satu anaknya yang bernama Roro Pembayung untuk menggoda Ki Ageng hingga jatuh cinta dan mempersuntingnya. Harapannya dengan begitu, Ki Ageng dapat melakukan konsolidasi keyakinan. Dalam kitab Bebet Tanah Jawi diceritakan persaingan Ki Ageng Mangir Wanabaya dengan Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Panembahan Senopati gentar kepada Ki Ageng Mangir yang memiliki pusaka yang lebih sakti, yaitu tombak Baru Klinting. Ki Ageng Mangir masih terah Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Panembahan Senopati pun merupakan terah Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, keduanya masih keturunan Raja Majapahit, di mana naskah tersebut mengacu pada tokoh Brekertabumi.
Sastrawan Pramudi Anantatur menggambarkan Ki Ageng Mangir sebagai seorang pemimpin yang lemah, lengah dengan kehadiran wanita di sampingnya. Tetapi ia tetap seorang pemimpin yang tangguh ketika menghadapi Mataram. Panembahan Senopati disarankan oleh Juru Mertani untuk mengumpankan Ki Ageng dengan wanita, karena Ki Ageng Mangir masih lajang dan tertarik dengan kesenian tayub. Senopati menggunakan Retna Pembayun putrinya sebagai telik sandi atau mata-mata. Retna Pembayun menyamar sebagai ledek atau penari tayub, ditampingi Adipati Martalaya, Dalang Sandiguna, Ki Jayasupatra, Ki Sandi Sasmita, Ki Suradipa, dan Nyai Adirasa. Ia meninggalkan Mataram sesudah mandi di Sendang Kasihan, Bantul. Pembayun beserta rombongan menuju wilayah Mangir untuk barang ledek, ngamen dengan menari tayub. Ketika menjadi ledek, Retna Pembayun menggunakan nama samaran Lara Kasihan. Ki Ageng Mangir mengutus bawahannya untuk mengundang kesenian tayub itu pentas di halaman dalem Mangiran. Melihat kecantikan Rara Kasihan, Ki Ageng Mangir terpikat. Ia menyunting Rara Kasihan. Ternyata Rara Kasihan juga jatuh cinta pada Ki Mangir dan melupakan tugasnya. Ia menerima pinangannya. Pembayun kemudian mengandung cinta Ki Ageng. Tetapi kebahagiaan itu lenyap saat Rara Kasihan mengakui sebagai putri Panembahan Senopati. Tapi permusuhan kalah oleh cinta. Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senopati yang merupakan mertuanya. Dalam Babad Mangir diceritakan bahwa rombongan pengantin Ki Ageng Mangir dan Rara Kasihan diiringi banyaknya emban pembawa ugo rampe dan serah-serahan dengan syarat dipikul. Karena terlihat pikulan serah-serahan itu mentul-mentul, memantul-mantul, maka lahirlah nama Bantul Yogyakarta. Ki Ageng Mangir menghadap dan sungkem menghaturkan sembah. Begitu Ki Ageng Mangir menyembah dan menundukkan kepalanya, Panembahan Senopati mengambil tombak Kyai Pleret dan segera menusuk dada Ki Ageng Mangir. Meski dada sudah tertusuk tombak, Ki Ageng Mangir masih mempunyai daya. Ia berusaha menubruk Panembahan Senopati, tetapi Panembahan Senopati dapat menghindarinya. Lalu kepala Ki Ageng dibenturkan oleh Panembahan Senopati pada batu gilang yang merupakan singgasananya. Sesudah tewas, jasad Ki Ageng Mangir dimakamkan separuh di dalam benteng makam dan separuh berada di luar makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Demikian kisah tragis Ki Ageng Mangir dan Putri Pembayun, anak dari Panembahan Senopati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.